Halo teman-teman semuanya, kita dari KMKI KJ hari ini mau sedikit berbagi tentang COVID-19. Ya, semua orang udah pada tahu itu COVID-19, tapi kita mau ngebahasnya itu dari sisi yang berbeda. Oke, hari ini ada Dokter Christina sebagai narasumbernya. Dokter Christina ini salah satu dokter yang pernah merawat pasien di Wisma Atlet. Nah, coba saya mau persilakan Dokter Christina untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Dr. Christina. Saya alumni FK Ukrida 2012. Saat ini sih udah nggak di Wisma Atlet lagi. Lagi kerjanya di Hermina Bitung sama di Hermina Tangerang. Oke. Kalau boleh dok, sedikit aja jelasin. COVID itu apa sih? Kenapa sih sampai orang-orang itu seharusnya tuh aware sama COVID? Terus waktu pas dokter masih di Wisma Atlet itu apa sih yang bikin dokter kayak greget gitu? COVID itu yang saya tahu ya infeksi virus yang disebabkan sama SARS-CoV-2. Nah, itu nyerangnya bisa ke paru-paru. Nah, yang bahaya itu karena sekarang kan virusnya itu masih bermutasi lah dan lain-lainnya. Jadinya masih banyak gejala-gejala yang kita nggak tahu bisa muncul. Pertamanya juga cuma keluhan ISPA yang demam, batuk, pilek. Lama-lama muncul ada anosmia, ageusia. Terus udah gitu sekarang udah ada gangguan saluran pencernaan, bisa sampai mual, muntah, mencret ataupun konstipasi. Pas di Wisma Atlet sih kebanyakan pas dulu saya di sana sih gejalanya gejala ringan, paling cuman demam, batuk, pilek. Nah, tapi kalau yang sekarang sih karena udah buka ICU, jadi mungkin sih udah ada yang sampai hypoxia, yang sampai saturasinya di bawah 80 atau di bawah 60, yang sampai harus pakai ventilator. Nah, kalau pas di Wisma Atlet sih dulu bulan Mei ya sampai bulan Agustus 2020. Mei sampai Agustus 2020. Nah, di sana itu ya pasien yang kayak seperti kita gitu, cuman tapi ada gejala. Ada juga yang pasien-pasien nggak ada gejala, jadi cuman riwayat kontak. Terus udah gitu misalkan lagi kerja di kantor nih, ada yang positif. Nah, dia swab ternyata dia positif juga. Jadi dibawa ke Wisma Atlet untuk isolasi mandiri. Mungkin karena sekarang lagi udah makin banyak yang kena COVID, jadinya Wisma Atletnya udah nggak semua yang misalkan IgG-IgM reaktif itu dirawat. Kalau dulu mah zaman pas saya di sana sih semua pasien yang IgG-IgM reaktif aja dirawat sampai diisolasi mandiri sampai keluar hasil swabnya negatif. Negatif ya kalau dulu. Terus berubah-ubah, ada yang sekali negatif, ada yang 2 kali negatif baru boleh pulang. Ada juga yang positif tapi kita lihat dari yang dibilang CT cycle threshold-nya itu lebih dari 35, nah itu baru boleh pulang. Itu waktu pas setengah tahun yang lalu ya dok ya, yang waktu pas COVID masih belum saya bahwa sekarang banget kayak banyak banget gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal ICU dulu juga, itu tuh awal-awal pasien ICU nggak sebanyak kayak sekarang kan ya. ICU di Jakarta kayak masih bisa mumpuni gitu ya untuk merawat pasien-pasien yang jumlahnya masih cukup bisa kita tangani gitu. Nah kan dokter nih sekarang posisinya di Hermi, di rumah sakit bukan di Wisma Atlet lagi ya. Nah itu di sana apakah juga menangani COVID juga dok? Menangani COVID. Dulu pas di IGD-nya yang sekarang IGD masih semuanya diterima pasien. Terus lama-lama bukalah IGD untuk isolasi COVID. Terus jadi kita screeningnya tetap screening di IGD. Terus kalau kita ronsen, kita cek lab, lihat gejalanya kalau emang ngarah ke COVID, kita pindah ke isolasi IGD. Tapi juga gitu, ICU-nya juga cuma terbatas, BT cuma ada beberapa, terus nggak semuanya ada ventilator. Jadi udah kalau misalkan pasien yang itu mau nggak mau kita inform consent aja, cuman bisanya gitu, nggak bisa ngelakuin yang intubasi gitu. Terus dok, ada perbedaan nggak sih COVID yang zaman 2020 itu sama yang mulai mendekati akhir tahun, apalagi yang lonjak naik yang kemarin tuh sampai 14.000 gitu, gimana itu dok? Yang pas zaman bulan ibaratnya tahun lalu lah ya kita bilang, yang pas tahun lalu sih maksudnya masih gejala ringan ya, nggak ada yang sampai saturasinya di bawah 80. Kalau sekarang tuh masih banyak, malah makin banyak yang sampai saturasinya di bawah 60, yang sampai harus diintubasi, sampai harus pakai ventilator. Itu pun nggak semuanya pakai ventilator itu juga menyelamatkan. Terus sekarang juga ada kan yang namanya
HFNC yang kita nggak intubasi, tapi kita kasih oksigen yang dosisnya tinggi gitu lewat yang pakai alat gitu ya dok ya. Tapi itu pun juga terbatas, cuma beberapa rumah sakit. Iya, nggak semua rumah sakit punya alat itu kan ya. Iya, makanya makin berat berarti kan kalau bisa kita lihat nih perjalanan nih, berarti dari awal yang gejalanya cuma ringan-ringan, habis itu kayaknya nih kayak virusnya tuh jadi semakin berat gitu ya kena ke orang-orang gitu kan. Nah, dari dokter sendiri nih ada nggak kayak tips gitu supaya kira-kira ya bisa mencegah lah supaya nggak berat, terus penyebarannya nggak banyak. Soalnya ini kan COVID kalau kita perhatiin kesannya kayak domino ya dok ya. Jadi satu kena bisa berantetan ke semua yang lain. Dari satu orang bisa tiba-tiba positif 15 gitu tanpa kita ketahui. Contohnya pagi kalau tracingnya bagus banget kan ya dok ya. Itu kan bener-bener bisa sampai kayak satu kantor di swab gitu. Terus tiba-tiba ketemu positif, ternyata satu kantor itu positif semua gitu. Nah kira-kira ada nggak dok tips atau sedikit lah buat kita orang semuanya gitu? Tetap sih ngikutin protokol dari pemerintah yang 3M, memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Sebenarnya sih berdampak besar banget kalau kita ngelakuin yang 3M itu dok. Kalau misalkan ibaratnya kita mengabaikan nih protokol, udahlah nggak ada gejala, nggak ada masalah, bebas keluar masuk, kan kita tapi nggak tahu imunitas kita tuh masih bagus apa enggak. Karena kan yang penting kalau di COVID ini kan imunitasnya kan harus ini banget, harus kuat banget. Apalagi kalau ada yang penyakit penyerta, misalkan udah usia lanjut, terus udah gitu ada riwayat darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, gitu gejalanya malah makin berat sih yang selama ini saya ketemu di IGD. Kalau misalkan yang apalagi terutama yang obesitas ya dok ya, yang pasien-pasien obesitas yang obesitasnya yang gemuk banget itu kayak susah banget gitu ya dok. Kadang yang obesitas nafas pun juga kadang udah sesek, ditambah kalau kena COVID udah makin sesek nafasnya. Iya betul. Dok, selama ngerawat pasien COVID itu ada nggak cerita-cerita kayak pasiennya bilang, iya nih dok, kayaknya saya kenanya waktu pas lagi ngumpul-ngumpul deh di kantor, atau nggak waktu pas saya makan di kantor, saya lepas nih masker makan rame-rame, ada nggak dok cerita kayak gitu? Kebanyakan sih ketemunya yang misalkan abis arisan atau abis kondangan. Ya kan kalau kondangan ya susah ya, mau nggak mau kita makan, kecuali makanan itu dibungkus. Ya kebanyakan kenanya sih pada itu. Sama beberapa sih yang ini klaster dari rumah tangga atau dari perkantoran. Jadi yang misalkan PT tertentu nih, ada yang positif, isolasi mandiri. Terus nanti nggak lama beberapa harinya temannya datang ke rumah sakit, terus kita screening, ternyata positif gitu. Kebanyakan sih sekarang klaster perusahaan, perkantoran. Berarti tetap ya kalau misalnya bisa mah tetap stay at home, terus pakai masker dimanapun berada, jadi nggak lengah, nggak cuma mikirin kayak iya saya kenal sama ini, dia keluarga saya gitu, jadi kita lengah gitu, nggak boleh kan ya dok ya berarti ya? Itu mah tetap. Iya. Nah, banyak kan dok yang suka bilang nih masyarakat, kita nggak bilang lah siapa gitu. Ada nih yang bilang katanya COVID itu hoax gitu. Terus COVID itu cuma konspirasi. Nah, menurut dokter nih yang bener-bener ngeliatin tuh pasiennya gitu. Ada nasihat gak sih dok supaya semua orang itu bener-bener gak sampai percaya deh sama COVID, at least aware gitu. Jadi tahu ini tuh penyakit yang kita nggak bisa menangin sendiri, kita harus bersama-sama gitu supaya masalah ini tuh cepat selesai dari Indonesia terutama gitu. Kalau yang dibilang COVID itu hoax sih saya sebenarnya nggak setuju ya, soalnya selama ketemu di IGD ya pastinya datang keluhan sesak, ternyata di screening positif gitu. Terus udah gitu gejalanya sekarang makin berat, yang kayak saturasinya udah mulai turun, sesak hebat, kadang nggak ada batuk, demam itu juga nggak ada, tapi keluhannya cuma sesak, saturasi turun, kita lihat foto dadanya, kita ronsen, kita ternyata jelek banget. Terus ditambah pasien-pasien itu ada gejala penyerta, penyakit penyerta yang kayak hipertensi, kencing manis, yang malah makin berat. Kalau dibilang hoax sih sebenarnya nggak setuju, karena emang kalau ketemu pasien, ya ini klinisnya khas banget. Mungkin kalau orang-orang yang khas banget, mungkin kalau orang-orang yang ngerasa, ini kayaknya hoax deh, mungkin karena di keluarganya nggak ada yang kena, tapi kita kan maksudnya nggak menyumpahi kalau keluarga itu akan kena, cuman biasa yang langsung mengena
ih keluarga saya kena. Nah itu baru langsung kayaknya COVID itu bukan hoax. Dan beberapa Betul, pasien betul. tuh masih ada yang datang nih ke IGD, jelas keluhannya sesak, terus udah gitu kita screening positif, ternyata enggak, pokoknya bukan, ini bukan ke arah COVID, tetap dibilang kayak gitu. Ya kita mah gimana ya, maksudnya menangani pasien ya udah kita ya sabar-sabar lah, meskipun kita bilang ini COVID, harus misalkan kalau meninggal pun kita pemulasaran jenazah ngikutin protokol COVID, tapi kalau nggak setuju, ya udah mau gimana, masalah stigma orang juga kan kita susah untuk mengubahnya. Sedangkan yang kita ketemu di klinisnya aja kayak begini gitu, yang banyak banget yang sampai kalau misalkan dibilang COVID itu hoax, kenapa ICU itu penuh, rumah sakit itu penuh? Kalau ternyata hoax kan harusnya ya rumah sakit nggak penuh, pasien nggak ada yang sakit, nah gitu. Mikirnya sih Betul, gitu. apalagi banyak yang suka kayak komentar, oh ini mah di-covidin kayak gitu ya dok ya. Kan nggak mungkin Iya, dong kalau sampai kita covidin sama pasien gitu ya dok ya. Ini dok, menurut dokter nih, kalau orang-orang kan pada banyak yang bilang, oh ya saya mah tenang aja nih, saya masih muda, saya sehat gitu, terus saya nggak ada komorbid, nggak ada penyerta. Bener nggak sih dok, kalau misalnya orang yang sehat, muda, kayak gitu, kalau kena COVID pasti nggak bakal ke arah yang parah gitu? Enggak, belum tentu. Beberapa juga ketemu sih keluhannya cuman ya itu nggak bisa mencium bau, terus udah gitu apalagi ya, demam, sakit kepala, ternyata positif. Terus ya kalau misalkan emang masih gejala ringan, yang seperti tadi gejala ringan yang sampai saturasinya nggak turun, ya itu bisa isolasi mandiri. Tapi beberapa orang habis isolasi mandiri, dia balik malah ke rumah sakit karena ternyata gejalanya malah makin berat. Ada sih, tetap ada sih yang yang pasien-pasien masih muda itu yang sampai ke berat itu juga ada. Jadi nggak semuanya, kan mungkin orang mikir masih muda imunnya masih bagus, nggak ini. Tapi ternyata masih ada sih yang seperti itu. Beberapa sih mungkin nggak lebih banyak yang di gejala-gejalanya itu di orang-orang yang udah tua dengan penyakit penyerta. Gitu. Berarti secara kesimpulan COVID itu nggak memandang umur kan ya dok ya, mau dia muda, tua atau apapun itu pasti bakal kena kan. Berarti intinya tuh tetap harus penjaga lah semuanya gitu kan? Iya, kemungkinan kan tetap ada kena di yang muda, cuman emang karena di orang tua, yang seperti kita tahu kalau orang tua imunitas sudah mulai turun, fungsi-fungsi organ-organ sudah mulai turun, jadinya malah makin banyak. Sebenarnya sih itu sih yang lebih memperberat di orang-orang tua dibanding sama orang-orang muda. Selama ini sih kalau yang ketemu ya. Cuman kan ya namanya COVID masih banyak penelitiannya, masih diuji coba terus, karena selalu mutasi ya. Iya, dan itu juga istilahnya ini penyakit baru kan ya dok ya. Nah ini dok ada pertanyaan, kira-kira selama dokter merawat pasien COVID itu, apakah ada pasien anak, kita ikutin standar WHO aja ya, anak yang di usia di bawah 18 tahun gitu, ada nggak dok merawat pasien seusia kayak gitu? Adanya yang kita screening ternyata emang positif, dirawat tapi membaik. Adanya cuman beberapa sih ketemu, nggak banyak, nggak sebanyak yang dewasa kalau di anak-anak. Tapi apakah dia jadi ke yang berat atau dia tetap di yang ringan gitu? Ketemunya sih yang ringan sih, kalau di anak-anak ya. Berarti benar-benar COVID itu nggak mandang ya. Pada banyak kan yang suka bilang kan, oh ya anak-anak nggak apa-apa, nggak usah pakai masker, nggak bakal kena COVID gitu. Kita bisa kena COVID juga. Terus anak muda juga bisa berat juga ya dok ya. Bisa ternyata dia memerlukan bantuan alat nafas kayak misal oksigen atau bahkan bisa sampai ICU kan ya dok ya. Dan yang saya tahu juga kayaknya beberapa, memang nggak banyak yang usia produktif yang meninggal, tapi cukup disayangkan apabila ada yang meninggal kan ya dok ya, apalagi usia-usia produktif gitu. Iya, usia produktif ya kan, kalau misalkan usia produktif kalau bisa mah kita mempertahankan gitu. Cuman ya namanya kita perjalanan penyakit, kita nggak tahu kondisi pasien makin lama makin turun, meskipun kita tata laksana sebaik-baiknya juga tetap balik lagi ke kondisi pasien sama perjalanan penyakitnya. Ada juga sih seperti itu malah memberat. Kebanyakan sekarang di rumah sakit malah kita bilang ya ini mungkin ke arah COVID, maunya malah pulang. Terus nanti udah seperti itu ke rumah sakit lagi gitu. Iya banyak yang kayak gitu setelah rumah sakit. Ke rumah terus sakit pas balik malah keadaannya udah lebih nggak bagus malah gitu kan ya dok ya. Yang napasnya udah satu-satu gitu. Iya malah kayak terlambat penanganannya ya dok ya.
Justru maksudnya kita tuh kalau kita pasien ada keluhan seperti yang tadi, gangguan saluran pernapasan, gangguan saluran pencernaan, sekalinya kita screening kalau positif sebenarnya kan kita membantu pasien supaya biar dia nggak ke arah yang berat gitu. Tapi kebanyakan pasien malah mikir, saya nggak mau di-COVID-kan, nggak mau dirawat di ruang isolasi, akhirnya pulang. Yang bahaya Iya, sih iya. itu sebenarnya. Iya, banyak yang kayak gitu ya, Dok. Nah, sebelum mengakhiri ini semua, Dok, ada pesan dan sedikit nasihat untuk kita semua, kira-kira apa gitu yang bakal ngena banget deh kira-kira? Pesannya sih mungkin sama seperti yang pemerintah Indonesia bilang, mengikuti protokol COVID yang 3M, memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Mungkin emang kelihatannya gampang gitu ya dilakukan, tapi ternyata nggak semua orang bisa melakukan yang protokol 3M ini. Masih ada yang mengabaikan pakai masker di rumah, enggak lah, nggak usah pakai masker meskipun nggak ada gejala. Tapi kan bisa aja kita yang tanpa gejala ini nularin, dan nggak semua orang tinggal cuman saya sendiri gitu, misalkan pasti ada orang tua atau ada saudara gitu yang malah membahayakan sih ketika mereka datang, kita yang tanpa gejala ternyata misalkan kita positif nih, kita tanpa gejala malah itu menularkan. Makanya paling aman sih ya pakai masker. Kalau di rumah kalau bisa pisah semuanya, misalkan alat-alat makan dipisah, tidur kalau bisa dipisah, maksudnya kamarnya dipisah gitu. Tapi kalau yang menjaga jarak, kalau emang rumahnya kecil ya emang rada susah sih sebenarnya. Tapi kalau bisa ya jaga jarak semampunya aja gitu. Jangan yang duduknya juga deket-deketan. Meskipun kita satu keluarga kan kita juga nggak tahu ya. Habis ke pasar misalkan bisa jadinya positif. Paling sih itu sih tetap protokol 3M-nya. Oke. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas waktunya. Saya Cynthia Septiani dan KIKJ mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, Dokter, dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.